satu seni panggung tradisional yang sempat mengalami kejayaan pada era tahun 1980-an adalah kesenian drama gong. Sempat mengalami masa surut, kini drama gong bangkit lagi. Pementasannya makin marak dan mendapat apresiasi yang baik dari masyarakat. Salah satunya penampilan Pragina Drama Gong Lawas di Gedung Arte Candre Taman Budaya Bali pada 17 Desember 2022 dan pada penutupan Bulan Bahasa Bali Februari 2023 di Gedung Kisaranawa Art Center Denpasar. Sejumlah pemain drama gong legend tampil dalam pentas yang digelar paguyuban pecinta seni drama gong lawas, pimpinan Anak Agung Oke Aryana SHMKN tersebut. Mereka berhasil mengobati kerinduan para pecinta drama gong lawas. Banyak yang berharap drama gong kini dan ke depan tetap lestari. Sebab kesenian ini syarat nilai adiluhur warisan leluhur. Tak hanya sebagai tontonan, tetapi juga tuntunan. Nilai etika, estetika, budi pekerti, dan media pelestarian bahasa Bali ada pada kesenian drama gong. Salah satu pemain drama gong yang ikut tampil dalam pementasan drama gong lawas di Art Center Denpasar adalah Sang Ayu Ganti Esos MPDH. Pemirsa, seperti apa kiprah Sang Ayu Ganti, perempuan kelahiran Bebalang Bangli 30 November 1970 ini dalam berkesenian, khususnya drama gong? Ikuti tayangan Taksu Bali TV berikut. Sang Ayu Ganti menyukai seni sejak usia muda. Darah seni mengalir dari ayahnya Sang Madipuri sebagai penari Bapang Barong. Putri dari Gusti Ayu Kerti ini sudah terlibat dalam pentas tari lepas sejak sekolah dasar. Kemudian saat menjadi anggota Seketruna Teruni, Sang Ayu Ganti bergabung dalam Seke Drama Gong. Dalam kesenian drama gong ini, Sang Ayu Ganti memerankan tokoh Liku. Sang Ayu Ganti belajar kesenian drama gong dari sejumlah tokoh. Bakat aktingnya dalam drama gong makin terasah. Kemampuan seni panggung yang dimilikinya kemudian dilirik oleh Seke Drama Gong Remaja Gabungan Bangli. Selanjutnya, Sang Ayu Ganti bergabung menjadi pemain drama gong di sejumlah Seke Drama Gong ternama. Selain memerankan Liku, Sang Ayu Ganti juga berhasil memerankan tokoh yang lain seperti Begawan, Permaisuri, dan Menduku. Semua peran yang dibawakan itu diakui sulit. Tetapi dengan terus belajar dan menghayati karakter tokoh yang dibawakan, semuanya bisa diperankan. Sebagai ASN di DPMD PPKB Kabupaten Bangli, Sang Ayu Ganti tetap berupaya bisa menjalankan aktivitas keseniannya. Karena itu, ia harus pintar-pintar membagi waktu. Dalam konteks ini, ia berupaya menjadi abdi negara yang baik, kemudian bisa menjalankan aktivitas seni dengan baik juga. Jadi kalau yang tertarik dalam bidang seni niki, khususnya yang pertama adalah seni tari lepas, itu udah bergabung sejak SD. Kita sudah belajar seni tari lepas, dan sering dengan berjalannya waktu, Titiang jadinya pas kebetulan ada Seketrune, jadi kita bergabung bikin drama gong di sana. Kalau tidak salah itu tahun 85. Jadi di desa itu ada Seketrune yang membuat drama gong. Titiang ikut di sana, dilibatkan, dan pada saat itu juga Titiang sudah mengambil peran sebagai Liku. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya Titiang ditarik untuk bergabung dalam drama remaja yang berada di Kabupaten Bangli. Jadi ke setiap hari, waktu itu kan masih booming drama. Setiap hari nih Titiang jajak pentas ke desa-desa, dan prinsip waktu itu adalah ngayah. Belajar dan belajar, Trike, akhirnya kita bisa berkembang dan ditariklah kembali dengan senior, bergabung dengan senior yang pada saat itu dilirik Titiang dalam pementasan drama ini oleh almarhum Bapak Dolar. Nah, seperti yang tadi ditanyakan bahwa dari mana sih ada enggak keluarga bergerak di bidang seni itu? Ya, pastinya ada. Pas kebetulan Bapak selaku tukang kendang, Pak Kadong Tiang sendiri ada dari seni, dan beliau juga tukang Bapang Barong. Mungkin dari situ keturunannya Tiang hingga bisa terlibat dalam berkesenian. Nama Bapak Titiang Sugre Sang Madipuri. Sampai sekarang juga beliau masih sehat
Astungkare. Nah, dari itu ketertarikan Titiang di sini karena banyak hal yang positif yang Titiang dapatkan. Yang pertama adalah nilai estetikanya dia di sini Titiang dapatkan. Terus di sini ada juga dari unsur seninya, ada pemerannya, terus ada tata busananya, di samping ada nilai komersialnya, juga penontonnya. Nah, Titiang lirik dengan itu semakin Titiang belajar, semakin didorong keinginan Titiang untuk mendalami dan mencintai seni drama itu sendiri. Gitu. Makanya sampai saat ini Titiang cinta banget akan seni drama. Kalau belajar drama Dumun niki nggih, waktu masih kembali Titiang ceritakan masih di Seketruna, Titiang diajari oleh Pak Nyoman Kumpul. Jadi beliau waktu itu adalah pemain drama di Duta Bon Bali. Kebetulan Titiang satu desa. Jadi dekat, beliau mengasah Titiang belajar. Udah itu, setelah itu Titiang diambil oleh Nade Umbare almarhum. Rika waktu itu kita bikin drama, setelah drama remaja ini Titiang bikin drama Chandra Buana kalau tidak salah. Ada sponsor yang mensponsori waktu nikah. Jadi kita sudah dari sana kita berkembang. Waktu itu raja mudanya kalau tidak salah Anak Agung Pemucutan kalau tidak salah itu. Udah itu Titiang pas juga pemeran Liku. Dari sana bergulir terus ditarik di Duta Bon Bali, ketemu sama Bapak Moyo. Udah itu di sana juga Titiang ditempa bersama putra almarhum Bapak Anak Agung Mege. Beliau sebagai putra, Titiang juga tetap berperan sebagai Liku. Setelah kita lama di Duta Bon Bali bersama almarhum Pak Bagong, Titiang loncat lagi ke Bara Budaya, bergabung di sana dengan Pak Yudane almarhum, dengan Ibu Yudani dari Bangli, dengan almarhum Pak Dola. Di sana juga Titiang ditempa dari Bara Budaya. Titiang waktu itu masih remaja, masih gadis lah, belum menikah. Udah itu setelah lama di sana di Bara Budaya, akhirnya Titiang menikah, dapat mandat istirahat karena kondisi Titiang pada saat itu udah hamil. Titiang langsung bergabung ke Sancaya Dwipa bersama Petruk. Di peran yang Titiang perankan di dalam seni drama ini berbagai, yaitu Putri juga pernah, Liku pasti iya, Prami dan Mendukuh, dan Begawan juga iya. Karena kenapa Titiang dapat peran seperti itu dan di mana gitu ya? Di Sancaya Dwipa tepatnya. Karena Titiang di sana masuk ke Sancaya Dwipa, Titiang selaku peran pengganti. Karena Liku Sancaya Dwipa waktu itu Ibu Wayan Suratmi sedang hamil, jadi beliau cuti. Jadi yang menggantikan adalah Titiang sendiri. Nah setelah beliau masuk, jadi mau tidak mau, karena Titiang sudah bergabung dalam grup Sancaya Dwipa, jadi senior Titiang memberikan peran. Nah peran otomatis berganti-ganti. Jika judulnya ini perannya sebagai Begawan, jika judulnya ini perannya sebagai Prami, gitu. Jika judulnya ini perannya sebagai Mendukuh, seperti itu. Sebenarnya tantangannya sangat luar biasa, Rike, karena benar-benar bermain acting itu harus benar-benar menjiwai sekali, biar penonton itu larut masuk ke apa yang kita. Sebenarnya semua peran di sini sulit ya. Misalnya kalau jadi Liku, kita harus bisa berakting agak gila, karena menarik penonton. Terus kalau menjadi Prami, itu kita harus bisa berbicara ban-ban. Prami manis misalnya, ibu daripada Raja Putra manis. Otomatis tata bahasa, suar singgih bahasa harus kita kuasai, dan itu sudah pakemnya adalah ban-ban alep.
Peraih juara 1 Lomba Dharma Wacana tingkat Provinsi Bali dan juara 3 tingkat nasional ini memang tertarik dengan drama gong karena banyak hal yang bisa diperoleh dari kesenian ini. Selain penggunaan sorsinggih bahasa Bali dalam drama gong, ada tata cara berbusana, ada seni peran, tata krama, dan tuntunan hidup. Demikian strategisnya peran drama gong sebagai media edukasi selain tontonan. Peraih juara 2 Lomba Mewirama Dewasa Putri tingkat Provinsi Bali ini berharap kesenian ini semakin lestari ke depan dengan tetap mempertahankan pakemnya. Karena itu, ia menyambut baik terbentuknya paguyuban pecinta seni drama gong lawas yang diprakarsai Anak Agung Aryana SH.MKN. Melalui paguyuban ini, tentu drama gong diharapkan semakin menggeliat seperti pada zaman keemasannya. Selain sebagai wadah pelestarian dan pengembangan drama gong, paguyuban ini diharapkan sebagai pengayom para seniman drama gong. Sang Ayu Ganti berharap generasi muda ikut melestarikan kesenian drama gong sehingga tetap ajak. Sebab dalam kesenian ini banyak hal positif yang bisa dipetik. Kalau bercerita masalah drama gong yang lalu, masa lalu, adalah memang benar-benar pakem. Tate titi base basite, angah unguheng base. Dan termasuk Titiang juga sangat tertarik karena itu. Karena Titiang belajar dari sana. Karena ada sejarah yang membuat Titiang menjadi memori sampai saat ini karena drama ini. Nah, Titiang juga kebetulan Titiang sebagai waktu itu mewakili Bangli sekaligus mewakili Provinsi Bali di ajang Lomba Dharma Wacana tingkat nasional. Kebetulan juga meraih juara. Jadi dari mana Titiang belajar? Tentunya dari sini, dari drama Angah Unguheng Base, Tata Titi Base. Di sana Titiang merasa bangga sekali ingin mempertahankan. Jadi harus tetap pakem, itu harus tetap ada. Kita mengajarkan seni dan budaya ya. Jadi tidak boleh lepas dari pakem drama gong. Yaitu memang dengan seiring kemajuan zaman saat ini ya, kita tidak menutup kemungkinan, tidak menutup mata dan telinga ya. Kita juga sedikitnya kita harus mengikuti. Kalau gitu akan ketinggalan. Nah, disinilah generasi muda kita juga harus bisa satu memilah. Tidak semua harus menyesuaikan dengan generasi sekarang, kan itu. Yang mana bisa dimasukkan unsurnya, yang mana tidak. Karena kita mempunyai pakem-pakem sendiri. Tentu yang pertama pelestarian bahasa Bali. Karena anak-anak sekarang ini ya, regenerasi sekarang ini baru lahir sudah pakai bahasa Indonesia. Coba kita sekarang baru lahir tetap kita pakai bahasa ibu, bahasa Bali. Kita tuntun anak-anak kita dengan bahasa Bali. Sebab apa? Kalau kita belajar bahasa Indonesia, tidak akan sesulit kita belajar bahasa Bali. Contohnya anak-anak SD kan di sekolah, begitu dia masuk pasti pakai bahasa Indonesia, dia akan lebih mudah. Kalau bahasa kita bahasa Bali, bahasa ibu kalau kita tinggalkan, susah untuk mempelajari. Jadi kita berusaha untuk mempertahankan bahasa Bali yang baik dan benar. Sukses semua untuk Pak Agung Miki yang sudah sangat memperhatikan khususnya Titiang dan senior Titiang. Nah, niki beliau sudah sangat memperhatikan dan menyatukan kami dalam paguyuban peduli seni drama gong lawas niki. Titiang sangat berterima kasih sekali karena tanpa ada niatnya beliau untuk menggabungkan kita, mungkin Titiang tidak akan bisa seperti ini lagi, tidak akan dikenal lagi, tidak akan bangkit lagi. Kepedulian beliau terhadap seniman lawas ini Titiang sangat-sangat hargai sekali karena kita bisa bernapas kembali. Kita sebagai pemeran drama gong lawas ini jadi diingat kembali oleh generasi-generasi penerus kita, dan apabila generasi penerus kita sekarang membangkitkan drama kembali, Titiang minta tolong itu yang kurang dari kita para seniman yang senior ini tolong diisi, yang lebih juga tolong dipertahankan.
Jadi kita sebagai manusia, baik, buruk, jelek, bagus, selalu ada berdampingan. Sangat menariknya begini ya, ketika kita bertahun-tahun kita tidak bertemu satu panggung dengan senior-senior tiang. Jadi dipertemukan itu sangat luar biasa sekali. Yang biasanya raga sanangan duksan bayu gitu ya, tapi setelah ketemu kita kok rasanya happy lagi gitu, bahagia lagi. Terus yang kedua kalinya pentas di Kesirarnawa. Di sana seperti pertanyaannya awal adalah kita sudah berdampingan dengan IT ya Pak ya. Jadi sungguh luar biasa sekali penggabungan itu. Jadi seperti yang Titiang sampaikan tadi, kita mengikuti aren zaman. Titiang mohon kepada generasi penerus, ngiring kita pertahankan kesenian ini dan kita lestarikan kesenian ini agar tetap aja, karena bagaimanapun juga bahwa unsur-unsur dalam drama gong ini adalah banyak sekali. Di sana ada seni perannya, atau karena drama itu adalah bermain dialog. Di sana beda dengan novel. Kalau novel itu kan ceritanya langsung. Kalau drama itu kan kita dibungkus ceritanya. Artinya kita harus bisa memerankan. Kita biar masyarakat juga tahu, oh maksudnya ini, maknanya ini gitu loh. Berseni dialognya di sana. Ada sapunika tolong dipertahankan dan lebih-lebih bisa lebih dari kami para senior-senior, sangat bagus sekali. Kiprah Sang Ayu Ganti sebagai seniman drama gong mendapat apresiasi dari Anak Agung Gede Putrayasa SH, seorang praktisi seni yang kini menjabat Bendesa Adat Petak Gianyar. Menurutnya, Sang Ayu Ganti merupakan seniman multitalenta yang bisa memerankan sejumlah tokoh dalam drama gong maupun dalam kesenian arce. Sang Ayu Ganti memiliki kekuatan dalam tari, pengkarakteran tokoh, dan olah vokal. Bahkan taksu praginanya akan keluar setelah mepayas. Menurut Anak Agung Putrayasa yang dosen Ulhi, pertunjukan drama gong memiliki keunikan dibandingkan dengan kesenian lainnya. Setiap adegan drama gong memiliki tabuh berbeda-beda. Karena itu penabuh dan pemain drama gong harus menyatu. Dalam konteks ini, tukang ugal, pemain kendang, dan tukang suling dituntut mampu melakukan improvisasi dan kreasi. Dalam upaya melestarikan drama gong, pihaknya menyambut baik kehadiran paguyuban pecinta seni drama gong lawas yang diprakarsai Anak Agung Oka Aryana. Lewat paguyuban ini, kesenian drama gong yang syarat nilai adiluhung itu tetap lestari, dan ke depan kesenian ini bisa diterima kaum milenial. Ke depan paguyuban ini diharapkan terus eksis dalam upaya melestarikan seni budaya Bali, khususnya drama gong. Sebelum beliau berperan sebagai liku puniki, memang Titiang sering beliau ajak untuk memperan dalam pertunjukan Bondres. Yang Titiang tidak bisa memikirkan wajah beliau itu sebelum mepayas dan setelah mepayas nih jauh sekali beda. Taksunya begitu hebatnya keluar setelah dia mepayas. Yang kedua, dari segi peran, karena dia lengkap punya Pak. Satu dari segi vokal bagus, tari, pengarjan juga dia kuat. Kemudian dari karakter sebagai liku, baik liku arjau maupun liku drama, Titiang kira memang sudah bisa memainkan menjadi orang lain seorang liku. Bagaimana memperankan seorang liku, orang yang normal menjadi sepertinya agak kurang normal, tetapi dalam batas-batas yang wajar, tidak mengurangi arti daripada pertunjukan itu, tidak ngawur. Baru budoh, kalau budoh atau liku, budoh seken, bagaimana memerankan lebih daripada galuh manis. Niki memang berat tugasnya beliau itu, tetapi setelah Titiang mengamati baik dari segi Bondres maupun drama, beliau mampu memainkan itu. Bahkan yang sering ngajak pada saat melakukan pertunjukan pentas di panggung, menang dia
mampu mengundang ketawa penonton dan mendapat respon yang positif dari para penonton. Di dalam pertunjukan drama gong niki memang berat bermainnya karena dia tidak bisa ada bantu. Kalau Arjo dia punya bantu tari dan vokal, sedangkan di sini hiasnya sederhana, kemudian keluarnya juga tidak ada gerak-gerak tari. Titiang selaku orang tua dari Gong Ariano, Titiang ditugaskan untuk mencari penabuh. Pertama ada ide untuk mencari penabuh sebunan, tapi Titiang punya pikiran yang berbeda. Bagaimana kita seperti yang Titiang sampaikan tadi, jangan pernah kita lupa dengan sejarah. Akhirnya punyalah pemikiran Titiang dengan anak Agung Kartike. Titiang mencoba mengajukan penawaran supaya kita tidak boleh lepas dengan penabuh-penabuh yang pernah menderita pada saat zaman jayanya drama-drama gong dulu. Walaupun itu sudah almarhum, tetap anaknya kita pakai. Itulah oleh karena itu Titiang tidak pernah berpikir seniman Gianyar, seniman Bangli, seniman Denpasar, tidak pernah. Titiang selalu berpikir seniman Bali. Oleh karena itu Titiang berusaha dengan Gong Kartika dibantu dengan Dewo Kandel dari Peta yang juga ikut sebagai perjuru di sini, keliling di Bangli siapa orang-orang yang pernah berjasa pada saat itu, di Gianyar siapa. Akhirnya ketemulah Titiang seperti yang sekarang bergabung di dalam penabuh-penabuh seniman lawas. Nah di sini kembali kita kepada sekarang pertunjukan. Pertunjukan di sini kalau kita berbicara masalah tabuh-tabuh drama, jauh sekali Pak dengan tabuh-tabuh kreasi. Tabuh drama di sini beda. Sebab tabuh drama ini saling cari silana pada padongaleh. Sebab drama ini hampir setiap adegan itu tabuhnya beda. Dan yang paling menonjol di sini improvisasi. Bagaimana peran tukang ugal dan tukang kendang ini yang memerankan supaya tepat gamelan itu kena dengan karakter drama ini yang berat. Dan saya tidak bisa membayangkan Ida Bagus Kartiko seorang tukang ugal dan tukang kendang kita, begitu banyaknya lagu-lagu drama beliau tetap kuat masih ingat. Ini begini adegannya, begini tabuhnya. Itu yang saya tidak bisa pikirkan itu. Betapa kuatnya beliau mengingatkan. Dan yang kedua yang paling penting di sini suling. Suling drama itu beda sekali dengan suling-suling pertunjukan-pertunjukan yang lain, pengrafik lain. Nah di sini yang juga tukang ugal itu harus bermain piling. Apa yang harus dilakukan? Umpamanya adegan lawak sudah tidak mendapat respon dari masyarakat. Ini penabuh yang bermain drama juga diaktif. Misalnya unca bangan itu, itulah. Betapa besarnya peran kesenian drama gong sebagai tontonan yang syarat tuntunan diakui pecinta seni Dewo Putu Kandel, SPD MPD yang wakil ketua paguyuban pecinta seni drama gong lawas. Karena itu kesenian ini patut dilestarikan. Kemudian kiprah para pemain drama gong juga patut diapresiasi. Bagi Dewa Kandel, salah satu pemain drama gong, yakni Sang Ayu Ganti adalah sosok yang mampu memerankan berbagai peran, seperti Liku, Permaisuri, dan Tukuh. Dalam memerankan tokoh Liku, Sang Ayu Ganti diakui berhasil menunjukkan karakter seorang Liku, menjiwai sesuai perannya. Sebagai ASN dan pelaku kesenian, Sang Ayu Ganti mampu memanage waktu dengan baik. Dewa Kandel juga sepakat dengan Anak Agung Gede Putrayase bahwa penabuh dan pemain drama gong mesti menyatu, sebab setiap adegan drama memiliki tabuh yang berbeda. Lewat paguyuban pecinta seni drama gong lawas, pihaknya ingin kesenian drama gong tetap ajak lestari. Demikian juga visi dan misi paguyuban pecinta seni drama gong bisa terrealisasi. Ayu Ganti, beliau bisa memerankan berbagai peran begitu, terutama dari Liku juga luar biasa yang sangat menarik itu sebagai penonton banyak yang benar-benar tertarik karena lucunya beliau sebenarnya, apalagi dengan permaisuri juga dan beliau juga pernah
memerankan sebagai dukuh, begitu saya lihat itu sangat luar biasa, karena lihat dari vokal dan vokalnya beliau sangat paham bagaimana peran liku dan bagaimana prameswari dan dukuh juga, karena beliau juga di samping sebagai ASN dia juga pernah menjuarai sebagai Darmo Cano ya. Darmo Cano pernah mewakili tingkat mewakili Bali juga, Bangli, Bali dan tingkat nasional juga. Nah, itu merupakan dasar daripada sarana yang dipakai untuk berkomunikasi dalam berbagai peran. Maka beliau sangat bagus sekali, tertarik sekali, sangat lucu sebenarnya kami sebagai pengamat. Nah, bagaimana beliau mengatur sebagai ASN dan sebagai peran drama. Nah, makanya antara drama dan tadi sudah banyak disinggung oleh kami sebagai Bene Sahadat, beliau juga sebagai pembina di Drama Gong, bahwa mengapa peran seni drama itu harus kawin dengan tabuh. Nah, ini harus tidak bisa lepas nih, karena setiap peran itu mempunyai gambaran yang berbeda. Misal dia peran sebagai liku, nah bagaimana gambaran liku itu supaya lucu begitu ya. Demikian juga peran-peran yang lain, prameswari bagaimana gambarnya itu semua mempunyai gambaran yang berbeda sesuai dengan pepeson misalnya. Karena apalagi dengan instrumen suling ini. Nah, kami punya penabuh yang namanya Pak Fujiyama, nama dari Bang itu beliau sangat luar biasa sebagai instrumen sulingnya itu untuk melengkapi gamelan itu sebenarnya kami amati. Karena juga kalau lihat dari penonton, kami juga di samping juga penonton, pelaku juga kami juga penabuh ya. Mengapa pemain kesenian harus kawin dengan penabuh? Karena misalnya dalam keadaan sedih, misalnya Tuan Putri misalnya sedih. Nah, di sini peran gamelan sebenarnya, apalagi disingi dengan suling. Bagaimana antara pemeran seni dan gamelan menyatu, akhirnya kadang-kadang penonton ini saya lihat itu sampai nangis, nah, karena dia sangat menjiwai penonton ini dengan sedihnya Putri dengan gamelan. Nah, demikian sebenarnya perlu disatukan niki anunya. Dengan visi dan misi kedepannya niki, nah kami dari pengurus, kami juga duduk di wakil di yayasan ini, karena dalam pengurus ini tidak bisa sendiri dengan beliau Gong Ariano, memang beliau mengalu ketuanya, tapi tidak bisa beliau duduk sendiri. Maka di sini bentuk pengurus-pengurus fungsi apa, ada wakil, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi lain-lain. Nah, itu yang bekerja sama nanti ke depannya sesuai dengan visi dan misi. Tadi sudah banyak disampaikan bahwa visi dan misi NEPI adalah melindungi segenap anggota, terutama pemain drama yang sudah tua-tua dan itu kita lindungi. Kita pelihara, baik dalam misalnya siapa tahu misalnya ada sakit misalnya, pasti itu dari panitia kami pasti akan melakukan perjalanan seperti ini itu, dan visi dan banyak visi dan misi yang lain yang akan kami lakukan ke depannya. Pemirsa, demikianlah kiprah Sang Ayu Ganti dalam kesenian drama Gong. Semoga selalu menginspirasi generasi muda untuk mencintai dan melestarikan drama Gong.